Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi kita mengenai Muhammad dalam pandangan orientalis. Langsung saja, yang pertama Muhammad itu sebagai setan. Muhammad adalah manusia yang sempurna, nabi dan rasul yang agung, serta tokoh sejarah yang berpengaruh di dunia yang paling banyak difitnah, dicaci maki, dimusuhi, dikagumi oleh musuh-musuhnya, dan dicintai pula oleh sahabat dan umatnya. Sedangkan yang banyak memfitnah dan menuduh kepada Nabi adalah kaum orientalis dengan tuduhan yang sangat keji dan tidak manusiawi, karena beliau dianggap sebagai setan, sebagaimana yang dituduh oleh Nicetas of Byzantium sebagai seorang orientalis Kristen yang tidak suka kepada Nabi Muhammad, dengan pernyataan bahwa Muhammad adalah sungguh-sungguh hendak menghancurkan agama Kristen dengan bantuan kekuatan setan. Ajaran Islam yang menyangkut moralitas dan monoteisme hanyalah selubung untuk menghidupkan kembali agama setan. Muhammad adalah nabi palsu dan pelaku dosa yang menyesatkan manusia dengan cara merampas kitab suci dan menjanjikan manusia dengan kehidupan yang mudah, menjanjikan manusia dengan kelakuan buruk dan menguatkan kekerasan menundukkan lawannya dalam menerima ajarannya. Yang kedua, Muhammad sebagai penipu. Muhammad adalah penyebar kebenaran dan perdamaian karena beliau diutus oleh Allah untuk memperbaiki akhlak manusia, bukan untuk menyebarkan kepalsuan, tetapi keadilan dan kebenaran. Namun, tuduhan orientalis terhadap Nabi Muhammad menjadi-jadi tanpa terkendali dengan akal yang sehat, karena beliau dituding sebagai setan, pencuri, pembunuh, perampok, pemalsu, pembohong, dan juga sebagai penipu yang ulung. Dalam kaitan ini, John Calvin sebagai orientalis Kristen menyatakan bahwa Muhammad sebagai pembohong dan musuh Yesus. Begitu pula Philip sebagai orientalis Kristen Lebanon menyatakan bahwa Muhammad adalah seorang penipu yang lihai. Kalau Nabi dituding sebagai penipu yang lihai, berarti Muhammad adalah Nabi dan Rasul yang palsu. Muhammad menerima Al-Quran sebagai mukjizat adalah palsu, bahkan menyampaikan risalahnya pun palsu, sehingga Muhammad dianggap sebagai tukang sihir dan gila atau sakit jiwa. Yang ketiga, Muhammad sebagai free sex. Muhammad adalah manusia yang terhormat, Nabi dan Rasul yang mulia dan agung, serta memiliki akhlak yang mulia. Namun, kaum orientalis tidak mengakui hal itu, walaupun mereka mengetahui tentang kepribadian Muhammad, tetapi karena kebencian, permusuhan, dan ketakutan kepada Nabi Muhammad sebagai pembawa risalah Islam yang sempurna dan menggema di seluruh dunia, dengan ketakutan dan kebencian itu, maka mereka berusaha sekuat tenaga dan kemampuannya untuk mentelanjangi kepribadian Muhammad, baik secara fisik maupun secara kejiwaannya, sebagaimana yang dituduh oleh Alois Sprender bahwa Muhammad terkenal penyakit jiwa atau menderita histeria. Begitu pula Gustav Well menegaskan bahwa Muhammad terkena penyakit epilepsi, sedangkan Margolud melihat kasus epilepsi pada keadaan jiwa Muhammad ketika menerima wahyu dengan mencucurkan keringat, pusing, dan kadang-kadang jatuh pingsan. Tuduhan kaum orientalis itu tidak meruntuhkan kewibawaan Muhammad sebagai manusia maupun sebagai rasul. Namun tetap mereka terus melakukan tudingan dusta yang lebih kejam terhadap Nabi. Yang keempat, Muhammad sebagai pembuat Al-Quran. Muhammad adalah Nabi akhir zaman dan penutup semua risalah samawi. Beliau diberikan kitab suci Al-Quran sebagai pedoman dan petunjuk. Begitu umat manusia serta penjelas dan pembeda antara yang benar dan yang salah. Al-Quran adalah kalam Allah, bukan karangan Nabi. Walaupun kaum orientalis tidak percaya dalam hal ini, namun mereka juga mengetahui bahwa Al-Quran adalah wahyu Allah. Tetapi hati dan akal mereka tertutup untuk mengetahui kebenaran Al-Quran sebagai wahyu Allah. Dalam hal ini, Muhammad Shahib menyatakan bahwa kaum orientalis hampir semua sama, menyatakan bahwa Al-Quran adalah ciptaan Muhammad. Berarti kaum orientalis percaya bahwa Bible bukan buatan manusia, melainkan wahyu Tuhan. Tuduhan kaum orientalis tersebut dikuatkan pula oleh Gorgi Sal
sebagai seorang orientalis Inggris bahwa Muhammad tidak lain pengarang Al-Quran itu sendiri. Perancangnya yang dibantu oleh orang lain. Ini adalah masalah yang tidak diragukan lagi dan telah disepakati oleh semua orang, karena tidak ada protes atau usulan dari para sahabatnya. Yang kelima, Muhammad sebagai penyadur kitab Yahudi dan Kristen. Yahudi dan Kristen sebagai agama samawi termasuk juga Islam. Ketiga agama ini mempunyai kitab suci yang Tuhan turunkan kepadanya. Kalau kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa untuk kaum Yahudi dan Injil diturunkan kepada Nabi Isa untuk kaum Kristen. Sedangkan Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad untuk kaum muslimin. Yang keenam, Muhammad sebagai anti-Yahudi dan Kristus. Muhammad hidup di kota Mekah selama 13 tahun dan di kota Madinah selama 10 tahun. Di kota Mekah, Nabi Muhammad tidak pernah belajar Kristen walaupun beliau terhubung dengan Waraqah bin Naufal, paman dari Khazazah, istri Nabi. Sedangkan di kota Madinah pun Nabi Muhammad tidak pernah belajar Yahudi, walaupun beliau banyak berhubungan dengan Yahudi, bahkan pernah mengadakan perjanjian antara Yahudi dan Muslim untuk menjaga keamanan di Madinah, walaupun Yahudi mengkhianati perjanjian itu, sehingga kaum Yahudi diusir oleh Nabi dari kota Madinah. Sekian penjelasan saya mengenai materi kita. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.